Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya di kuliah online untuk mata kuliah desain web. Untuk kali ini pertemuan pertama, nanti kita akan membahas mengenai apa itu membuat website ya dengan menggunakan aplikasi namanya Web Page Maker begitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi teknis, saya akan sampaikan dulu mata kuliah web design ini mata kuliah yang materinya terkait bagaimana merancang sebuah website ya untuk keperluan banyak hal ya. Tetapi dalam perkuliahan ini nanti saya akan memilih satu tema yang spesifik ya, karena kalau kita membahas mengenai web design atau website ya, jenis-jenis website itu banyak sekali jenisnya. Nah, untuk mata kuliah desain web ini nanti saya akan memilih tema membuat toko online ya, karena ini banyak sekali website acuan yang nanti bisa ditiru ya, karena awal-awal ya, karena Anda juga belum punya pengalaman. Nanti kita akan menerapkan metode ATM ya, amati, tiru, modifikasi dari website orang lain begitu. Nah, seperti ini ya. Ini ada aplikasi namanya Web Page Maker. Ini Anda bisa dapatkan ya gratis ya. Anda bisa ngetik Web Page Maker. Atau ini bisa digabung ya. Bisa digabung. Nah, ini Anda bisa mendownload ya di sini ya. Nah, Web Page Maker ini bersifat gratis, tetapi terbatas penggunaannya hanya 14 hari. Nanti itu ada serial number-nya ya. Serial number-nya itu juga bisa dicari lewat Google ya. Jadi Anda bisa googling dengan kata kunci serial number Web Page Maker begitu. Untuk server di kampus itu ada sebenarnya ya. Coba nanti kalau saya sudah ada di Semarang, nanti tak masuk ke kalau Anda punya akses, oh ya Anda nggak kuliah di kampus ya. Nanti akan saya share ya di WA group, nanti tolong saya diingatkan ya. Oke, kembali lagi ke sini. Ini kalau Anda klik atau ini download begitu ya, ini download. Nanti seperti ini ya. Anda bisa mendownload aplikasi ini di link ini ya, 3 link ini. Bebas, silahkan ya. Kemudian nanti lakukan instalasi ya, seperti yang install web aplikasi pada umumnya ya, karena ini mudah sekali. Nah, kalau nanti sudah ini kan ada trial ya, ada trial 15 hari. Kalau nanti 15 hari sudah berlalu, aplikasi itu kan sudah tidak bisa dipakai ya. Nah, tapi nanti kalau sudah dimasukkan serial number-nya, nanti itu akan bisa dipakai seterusnya begitu. Nah, kalau Anda sudah menginstall, itu nanti tampilannya akan kosong ya, seperti ini ya. Di sini ada beberapa bagian ya, kalau Anda perhatikan. Ini ada menu file, edit, begitu ya. Untuk formatnya, saya kira Anda mudah memahami ya, karena ini kan agak-agak mirip dengan Microsoft Word ya. Cuman ada beberapa bagian yang berbeda ya, terutama di menu insert ini. Nah,
kalau Anda perhatikan dengan blank page ya, seperti ini, lembar kerja worksheet yang seperti ini, Anda juga akan bingung ya, ini nanti mau diapakan begitu. Nah, ini kita akan menggunakan fitur layanan template ya. Jadi di aplikasi ini itu menyediakan template ya sebagai panduan ya. Nanti tinggal melakukan pengeditan dari template yang tersedia. Anda klik saja di New Site from Template. Nah, di sini ada dua kategori ya untuk yang bisnis. Ini ada bisnis 01, 02, 03, 04 ya. Dengan tampilan yang berbeda. Juga dengan yang personal ya juga sama ya. Ada personal 1, 2, 3, dan 4. Tapi saya sarankan pakai yang bisnis saja ya. Karena tampilannya menurut saya lebih bagus begitu ya. Oke, kemudian coba saya menggunakan template bisnis 1. Saya klik OK. Nah, tampilannya menjadi seperti ini ya. Ini Anda perhatikan dari halaman ini kan halaman depan ini ya. Di sini ada indeks ya. Ini ada download. Ini kalau saya klik ada perubahan tampilan ya. Di kontennya ya, konten web. Kemudian di buy now begitu ya. Nah, akan saya jelaskan dulu bagian-bagian atau elemen dari halaman web itu terdiri dari header ya. Ini namanya header, web header. Nah, biasanya ini bisa dimodifikasi ya. Ini ada tambahan logo, kemudian branding atau identitas pemilik web ya. Dalam hal ini, kalau website ini punya sebuah kantor ya, baik itu kantor swasta atau instansi pemerintah. Nah, ini biasanya ada logo begitu ya. Ada logo, kemudian ada tulisan. Nah, coba kita lihat ya untuk apa? Logo sebuah website itu kita ambil toko online ya. Toko online. Nah, katakanlah oh ya, saya menyarankan jangan meniru marketplace seperti Bukalapak, kemudian OLX dan sebagainya ya, karena itu nanti akan ribet. Jadi kita nanti akan meniru Bilibili juga dihindari, Tokopedia juga dihindari, yang apa istilahnya personal ya, toko online personal. Mungkin toko online batik gitu mungkin ya. Solo gitu Mama. Nah, ini kan ada Shopee, ada Tokopedia ya. Lazada, Blibli. Nah, ini pilih aja yang solobatik.com katakanlah. Kita lihat. Nah, kalau Anda perhatikan ya, yang dinamakan web header itu ya di bagian ini ya. Ini namanya web header. Nah, di sini pasti ada identitas dari website tersebut ya. Coba mungkin kita cari lagi contoh lain. Kemudian ini coba ya. Ini ada contoh lain ya dari ini. Ini juga sama. Nah, ini yang lebih mudah dipahami ya. Anda perhatikan ini yang dinamakan logo ya, tetapi keseluruhan di bagian atas ini namanya web header ya. Nah, web header ini umumnya diberikan keterangan ya, baik berupa image ya, gambar, dan juga teks tulisan begitu ya. Karena ini terlalu kosong, ini yang bagus ini. Ini logo, nanti silahkan Anda beri logo apa begitu ya. Kemudian di sini ada menu navigasi yang berisi informasi-informasi mengenai website tersebut begitu ya. Kemudian di sebelah
kiri ya, ini namanya left sidebar ya. Di sini ada beberapa informasi ya mengenai ukuran ya. Ini contoh kita batik begitu ya. Kemudian juga ada menu kategori produk begitu. Sama dengan yang di sebelah kanan juga sama ya. Nah, ini kalau Anda perhatikan gambarnya, ini mudah dipahami ya. Mudah dipahami karena bagian-bagiannya itu jelas. Nah, ini seperti ini ya. Nah, kalau Anda perhatikan, karena ini kita membahas mengenai desain website ya, jadi kita menitik beratkan pada desain ya. Jadi upayakan desainnya itu tidak kampungan ya. Kemudian tampilannya rapi, baik dalam pemilihan jenis font, ukuran font, terus pewarnaan ya. Ini kan kalau Anda perhatikan kan dominan biru ya, karena ada backgroundnya biru seperti ini. Nah, ini ada web header ya. Kalau kita kembali lagi ke sini, ini juga web header. Ini nanti bisa diubah-ubah begitu. Begitu juga dengan tulisan ini ya. Ini tulisan ini bisa diubah ya. Anda tinggal double klik. Nah, kemudian tulisan-tulisan ini bisa diganti ya. Bisa diganti. Anda perhatikan ini menggunakan font Arial dengan ukuran 10 ya, dengan warna ini biru sepertinya ya, biru-biru, tidak terlalu biru ya, biru cenderung ke ungu lah seperti itu. Nah, ini juga bisa dihilangkan ya, ini juga gambarnya bisa diedit-edit. Aplikasi ini sangat mudah sekali untuk digunakan karena bersifat drag and drop ya. Jadi kalau ada materi-materi atau elemen-elemen ya yang nanti mau dimasukkan ya, bisa lewat insert, Anda bisa masukkan aja image from file ya, atau mungkin dari bagian lain ya, Anda melakukan capture, screenshot, copy paste, nah, bisa dimasukkan ke sini juga. Oke ya. Untuk acuan layout ya, toko online itu, kalau Anda perhatikan di sini tidak terlalu banyak narasi artikel ya, karena orang belanja ya tidak begitu suka kalau disuguhi banyak tulisan suruh baca. Yang baca yang perlu-perlu saja begitu ya, tapi lebih dikedepankan langsung display produknya yang enak dilihat, rapi begitu ya, dan jelas. Contoh seperti ini begitu. Nah, untuk tampilan ini itu kan ini bisa dihilangkan kan, karena kan tampilan seperti ini kan tidak kepake ya, karena kalau konsep seperti tadi, berarti ini bisa diklik kanan delete. Nah, hilang ya, klik kanan delete. Ini juga klik kanan delete. Nah, jadi kosong ya. Ini pun juga kalau Anda merasa kurang lebar, ini bisa diklik seperti ini terus dilebarkan saja seperti ini. Ini juga sama ya, kalau kurang lebar bisa dilebarkan seperti ini. Nah, di sini nanti tinggal ditambahkan ya kontennya ya. Karena di sini kan sudah ada elemen menu navigasi, kemudian di sini ada penempatan ya, left sidebar namanya. Jadi nanti di sini bisa ditambahkan dengan menu apa itu terserah ya. Nah, kalau Anda ketemu dengan ini seperti ini ya. Ini ada ikon gembok ya, lock artinya terkunci. Ini nggak bisa digeser-geser ya. Nah, kalau mau geser-geser itu tinggal diklik kanan, unlock begitu. Nah, di beberapa bagian ini itu banyak yang di unlock ya, seperti ini ya.
Tujuannya apa? Karena kalau Anda nanti geser satu bagian begitu ya, kemudian ini nggak sengaja terseleksi seperti ini, kemudian ikut kegeser banyak bagian, terus akhirnya tampilannya jadi kacau. Nah, maka kemudian dibuat klik kanan lock ya, sehingga ini kan kalau tidak sengaja bergeser-geser ini kan tidak bisa digeser-geser, ini hanya digeser yang ini. Ini pun kalau umpama katakanlah di lock begitu tulisannya, ya dia tidak bisa geser, nah, dia tetap akan di situ semua. Ini nggak bisa tergeser-geser. Nah, di bagian konten ini nanti Anda bisa isi ya. Ini saya menggunakan capture ya, ini hanya cara-cara instan saja ya. Contoh seperti ini, ini katakanlah mungkin saya buang ya. Ini header ini saya buang, saya delete, oke, saya delete, oke, kosong begitu kan. Nah, kekosongan ini kan nanti tinggal diisi ya. Nah, contoh saya menggunakan ini, kemudian saya klik print screen ya. Nah, ini saya menggunakan aplikasi Lightshot ya. Nah, seperti ini. Ini tinggal dipindah saja ya. Oke, copy, kemudian klik kanan, paste. Nah, sudah masuk ke sini kan? Ini tinggal geser. Nah, tinggal disesuaikan ya. Ini padanya sampai sini, ini tinggal digeser. Oke ya, sudah jadi ya. Lebih bagus lagi kalau Anda buat sendiri, pakai Photoshop atau foto editor ya. Nanti sesuai dengan kreasi, tapi saya sampaikan sekali lagi, karena Anda jurusannya grafis ya, jadi ya tampilannya, sentuhan desainnya itu yang berkelas begitu ya. Jadi jangan kelihatan kampungan, norak, terlalu rame ya. Karena kalau Anda terlalu banyak menggunakan warna dan warnanya itu kontras saling bertabrakan, nah itu jadi kelihatan tidak enak dilihat. Kemudian untuk berikutnya, nah ini di sini ya, tinggal aja katakanlah ini bagian produk ya. Ini kan harusnya kan nanti jadi satu-satu begitu. Ini tinggal katakanlah saya menggunakan print screen ya. Ini saya klik seperti ini, kemudian saya copy, saya masukkan di sini, klik kanan, paste begitu. Nah, ini sudah ada di sini ya. Tinggal nanti ditata. Paste lagi, muncul lagi di sini ya. Tinggal ditata yang rapi. Nah, kalau pengen rapi supaya ini kelihatan rapi, Anda bisa dibantu dengan ini, mana ya? Edit show grid ini ya. Nah, ini ada titiknya kan, sehingga Anda gampang untuk menyesuaikannya begitu. Kemudian klik kanan space ya. Nah, tinggal ditata seperti ini. Nah, ini tampilan awal ya untuk display produknya ya. Sehingga katakanlah ini sampai 4 ya, sampai 4. Terus nanti di bagian sini kan ada apa lagi lah ya. Jadi tidak full ke sini. Terus untuk mempercepat ini bisa di select all ya. Klik kanan, copy, terus kemudian paste. Sudah ada di sini. Nah, nanti tinggal dibuat seperti itu, tapi ini hanya cara-cara cepat ya. Nanti Anda bisa menggunakan ini ya, karena ini harus dibuat satu persatu. Karena nanti kan ini kalau di klik kanan kan kita harus buat link to ya. Link to contoh seperti ini. Produk ini kalau diklik dia ngelink ke halaman. Nah, ini ya, jadi akan ngelink ke bagian halaman ini yang menjelaskan tentang kode barang, ukuran, harga, stoknya berapa ya, kemudian deskripsi produk ini terbuat dari apa begitu. Paham ya? Oke, saya kira itu saja dulu ya untuk pengenalan pertemuan pertama mata kuliah web design. Segera saja Anda mencari aplikasi ini ya, Webpage Maker. Dicoba 15 hari lah. 15 hari itu fungsinya full, jadi tidak ada fitur-fitur yang tidak bisa dipakai ya. Dia hanya trial 15 hari di waktunya, tetapi mengenai isi menu-menunya itu bisa dipakai semua.
Baik, terima kasih ya yang sudah bergabung di mata kuliah saya, desain web. Jangan lupa login ke si Akad ya, kemudian beri komentar hadir ya di si Akad. Oke, sampai jumpa lagi dan tetap komunikasi ya di WA Group, konsultasi untuk mata kuliah yang saya ambil ini. Oke, saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.